yang lagi nonton video ini, saya asumsikan bahwa purpose, visi, misi, dan juga value kita anggap sudah cukup bulat gitu ya di dalam organisasinya, udah firm, kita udah tahu nih kenapa kita mendirikan organisasi itu. Nah, kita akan melangkah lebih lanjut, abis kita punya purpose, value, visi, misi tersebut, apa sih yang mesti benar-benar kita lihat. Nah, di Strategic Levers kita mesti melihat bisnis modelnya kita sudah sesuai atau belum. Jadi kita harus petakan supaya kita tahu nanti, oh untuk menjalankan organisasi ini capability yang diperlukan apa aja. Oke, sekarang kita lihat nih ya, ada gambar bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini asalnya berkembang dari organisasi-organisasi yang sifatnya profit, kemudian dimodifikasi untuk organisasi yang sifatnya non-profit, sehingga bisa dipakai untuk teman-teman di komunitas. Kita lihat nih ya, tengahnya ada yang namanya mission offering. Misi apa sih yang teman-teman mau bawa lewat organisasi ini? Ada yang misinya misalnya misinya untuk meningkatkan awareness mengenai pentingnya donor darah di Indonesia. Kayak gitu. Jadi kelihatan ya bahwa bicaranya mengenai awareness, cukup di awareness ya. Kemudian tentang apa? Tentang donor darah, skopnya apa? Skopnya Indonesia. Jadi kita nggak lagi ngomongin seluruh dunia, kita nggak lagi ngomongin tentang lebih banyak orang jadi donor darah, tapi lebih banyak orang aware tentang donor darah. Itu mission offering tuh kayak gitu, setajam itu. Teman-teman di organisasi, misalnya punya organisasi pemberdayaan perempuan, silahkan pertajam mission offeringnya apa. Mau misalnya memberikan bekal pengetahuan berwirausaha kepada perempuan single parent, misalnya kayak gitu, yang ada di mana nih? Silahkan di Jawa Barat kah, di Jakarta Barat kah, atau mungkin di scope yang lebih kecil, nggak masalah. Jadi kalau teman-teman bicaranya mau impactnya radius 5 km dulu ya nggak apa-apa juga, nggak harus besar-besar. Tapi kalau mau langsung tembak gede juga ya nggak masalah. Feel free, karena ini adalah komunitas punya teman-teman sendiri. Kalau misalnya kalian belum jelas tentang, ini saya udah bener belum ya mission offeringnya, silahkan nanti kita ketemu di kelas offline ya. Nah, itu tentang mission offering. Oke, sekarang kita loncat sedikit ke sisi sebelah kiri. Ada yang namanya beneficiary segment. Segmen-segmen penerima benefit dari komunitas. Segmennya mau apa nih? Kemarin tuh ada salah satu komunitas yang menjadi binaan kita adalah tentang yang anti pornografi. Siapa yang mau jadi segmen anti pornografi? Apakah seluruh usia? Atau misalnya segmen remaja aja, atau mulai dari anak-anak, atau mungkin yang dewasa yang udah kecanduan parah sehingga mengganggu produktivitas kerja, laki-laki dan perempuan. Nah itu silahkan teman-teman punya gambaran segmen yang jelas. Kemudian pembagian segmennya boleh berdasarkan usia, boleh berdasarkan jenis kelamin, boleh juga berdasarkan area atau penghasilan. Misalnya kalau misalnya saya mau menyasar sosioekonomi status di E, atau orang-orang yang misalnya terpapar narkoba tingkat apa gitu, misalnya ada levelingnya, atau mungkin orang-orang yang mengalami depresi misalnya kayak gitu. Jadi contoh segmentasi itu nggak harus usia, nggak harus ekonomi, bisa macam-macam. Kalian bisa punya kreativitas ketika membelah segmen tersebut gitu ya. Jadi kita harus punya clarity mengenai siapa yang jadi segmen penerima bantuan kita. Kemudian beneficiary relationship-nya akan seperti apa? Jadi hubungannya akan kayak gimana nih? Apakah kita akan ketemu langsung sama mereka lewat pertemuan rutin offline, atau kita juga akan ketemunya justru nggak sama penerima beneficiary-nya tapi sama orang tuanya? Pola hubungannya tuh kayak gimana? Yang berikutnya ada di bawahnya tuh distribution channelnya. Supaya kita bisa membagikan benefit tersebut, channelnya lewat apa saja? Channelnya bisa lewat teknologi sosial media platform misalnya, atau misalnya channelnya bisa lewat komunitas lain. Ini kemarin saya ketemu salah satu komunitas yang tugasnya adalah justru membuat awareness, kemudian melakukan fundraising, tapi untuk membuat program dia partnership sama NGO lain yang misalnya bikin kaki palsu kayak gitu lah. Jadi itu adalah distribution channel dari bantuan ini, channelnya lewat NGO lain juga boleh-boleh aja. Oke, sekarang kita ke sisi kanan. Di sini ada key activities, key resources, dan key partners. Jadi ketika kita mau mendeliver
misi kita kepada sisi kanan, maka aktivitinya akan ada apa aja sih? Oh, satu, kita mesti fundraising. Yang kedua, misalnya kita harus bikin program online. Yang ketiga, kita mesti bikin program offline. Yang keempat, kita mesti melakukan evaluasi dan monitoring dan seterusnya. Silahkan didetailkan aktivitas kunci apa saja yang diperlukan untuk bisa membuat program kalian, misi kalian itu sukses. Oke, itu key activities. Di bawah key activities kita punya key resources. Nah, untuk bisa menjalankan key activities, key resourcesnya apa aja? Resources ini bisa yang sifatnya finansial ataupun yang non finansial. Misalnya kita butuh budget berapa sih per bulan, berapa sih per tahun. Kemudian resourcesnya kita butuh orang dengan expertise seperti apa. Oh, kita butuh tenaga psikolog, kita butuh ahli sosial media, kita butuh ahli keuangan, kita butuh ahli sejarah, mungkin tergantung dari misi apa yang teman-teman mau sampaikan. Dan yang terakhir di sisi sebelah kiri ini adalah key partner. Jadi untuk menjalankan tadi key activities dan memberdayakan key resources kita, nggak semuanya kita mesti punya di dalam organisasi. Bisa nggak ya kita partnership? Pasti bisa, karena ini eranya era kolaborasi kan. Dengan siapa aja kita bisa berkolaborasi. Bisa jadi dengan pemerintah, bisa jadi dengan ketua masyarakat, dengan sekolah, dengan NGO lain, atau dengan individu. Misalnya saya mau key partnershipnya sama sejumlah tokoh, misalnya tokoh budaya, ada misalnya arsitek-arsitek terkenal karena misalnya misinya adalah untuk pelestarian cagar budaya, misalnya kayak gitu ya. Itu adalah key partners. Di layer bawah itu ada impact matrix dan cost structure. Impact matrix itu adalah alat-alat ukur yang menunjukkan bahwa apa yang kita kasih sama beneficiary kita memang memberikan impact. Makanya walaupun teman-teman ini komunitas sifatnya sukarela, orangnya juga menerimanya bantuan, kita perlu mengukur apakah bantuan kita memberikan dampak yang bisa diukur atau enggak gitu ya. Jadi cari alat ukur yang memang bisa mengukur dampak tersebut, impact matrixnya apa. Dan yang terakhir adalah untuk menjalankan semua aktivitas ini, cost structure-nya seperti apa. Ini penting karena seringkali karena ini kan sukarela, ya udahlah ya kita patungan aja keluar dari saku masing-masing gitu ya. Nanti lama-lama lelah juga kan kalau kayak gitu. Ketika kita mau bicara mengelola organisasi secara profesional, salah satu kunci profesionalisme adalah sustainability atau berkelanjutan. Jadi jangan berharap bahwa ini hanya bisa mengandalkan individu. Tapi gimana caranya kita bikin sistem supaya program kita, visi misi kita, purpose kita itu berjalan tanpa tergantung pada individu. Cost structure menjadi hal yang penting. Gitu. Di situ ada operational cost atau ada juga investasi barangkali kalau nanti mau menjadi besar dan cost-cost yang lainnya. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa manfaat, bisa membuat komunitas teman-teman menjadi komunitas yang sustain, nggak cuma bertahan 1-2 tahun, bisa memberikan dampak yang besar dan mungkin dampaknya nggak cuma di komunitas yang kecil, bisa mendunia juga. Karena kita tahu banyak sekali komunitas yang sifatnya mendunia. Saya berharap ada satu dari teman-teman yang akhirnya bisa ada di sana. Terima kasih, itu dari saya. Sampai jumpa di kelas offline.